pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya akan membawa secara Katolik. Marilah kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapa-Ku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Dikau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang limpah. Terpisah dariku, dikau akan musnah. Bila bersamaku, dikau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu yang aku dengarkan dalam sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalan-Mu. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Pembacaan kita hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kata-katamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatkanlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di tanah Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa ia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu.
Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Renungan untuk kita. Saudaraku terkasih, ada sebuah lagu sekolah minggu yang masih saya ingat sampai sekarang. Begini liriknya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu malam, mengalir di waktu siang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kata Santo Paulus dari Tarsis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak berkesudahan. Saudaraku terkasih, bukankah hukum pertama dan terutama yang telah diajarkan Yesus adalah juga tentang kasih? Ia mengatakan dengan jelas, lugas dan tegas bahwa ada dua hukum yang utama dalam hidup. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. De facto, Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi dialah kasih itu sendiri. Kasih ternyata juga tak hanya milik Tuhan Yesus. Banyak orang tersohor juga mengupasnya. Seperti Khalil Gibran, kasih tidak memiliki dan tidak dimiliki, karena kasih cukup untuk kasih. Juga kata William, kasih memberi kehangatan laksana matahari setelah hujan. Juga ungkapan Tom Wilson, kasih adalah satu-satunya yang kau peroleh lebih banyak dengan memberikannya. Serta Tennyson mengatakan, lebih baik mengasihi dan kehilangan daripada tak pernah mengasihi sama sekali. Kasih sendiri bagi saya berarti karena Allah selalu ingin hadir. Bagaimana dengan Anda? Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Menurut Bunda Teresa, kasih adalah buah yang tidak mengenal musim dan bisa dipetik oleh semua orang. Saudaraku terkasih, marilah kita saling berbagi kasih. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, namun di sini saya memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pagi hari ini. Dan terima kasih atas napas kehidupan yang masih Engkau berikan sehingga kami masih bisa menghirup udara yang segar. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar berjalan dengan sangat lancar. Berkati juga segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini. Berkatilah orang tua kami, berikan mereka rezeki, kesehatan, panjang umur, dan lindungilah mereka selalu dimanapun mereka berada. Berkati juga guru-guru kami, berikan mereka rezeki, kesehatan, panjang umur, dan kesabaran dalam mengajari kami. Berkatilah juga kami ya Tuhan, agar kami tetap semangat meskipun belajar secara online. Ya Tuhan, semoga virus corona cepat musnah dari muka bumi, agar kami bisa melakukan aktivitas kami seperti semula lagi. Tuhan, kami tahu kami manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya Engkau hapuskanlah dosa-dosa kami, agar kami tidak terhalang berkat dari-Mu. Hanya inilah doa kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.